Oke, good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, Good Bike. Yes, good. Sedikit habis latihan. So, buat video kali ini gua mau ngasih ulasan, ngasih review tentang trek Triharjo. Jadi gua kesana udah beberapa bulan ini, sudah 5 kali atau berapa ya, sering lah kesana, 5 kali lah. 5 kali gua main di Triharjo dan gua rasa sedikit hafal, sedikit tahu tentang full tracknya di sana dan apa-apa aja yang ada di sana. Jadi ya, gue mau nge-review trek Triharjo, Sawaran Lampung. Kita mulai dari loading ya. Jadi kalau datang ke sana kita akan parkir di finish, lalu kita loading nanjak lurus sepanjang 4 km atau 3,5 km. Setelah itu sampai start, jadi kita di gerbang start itu langsung sudah disambut dengan turunan yang curam, teman-teman. Jadi di gate start itu ada gate-nya, ada gerbang startnya, dan di situ ada panggung, bukan panggung sih sebenarnya. Jadi tanah, kita langsung dihadapkan dengan ini, dan 25 meter kemudian kita akan menghadapi drop kecil. Drop kecil itu drop yang tingginya mungkin di bawah 60 cm. Jadi setelah start 25 meter itu kita akan menemukan drop kecil ya 60 cm lah, 60 cm, tapi dengan tanpa receiver, tapi dia keadaan tracknya langsung menurun. Jadi menurun, ada drop kecil di situ, udah turun lagi. Jadi akan terasa sangat berisik, teman-teman. Jadi walaupun dia 60 cm, kalau speed kita juga dari atas sudah kenceng, bakal ngerasa ser juga, teman-teman. Ya, itu kecil. Lalu kita untuk drop, ada beberapa drop kecil seperti itu, sama dengan yang di start. Terus sampai di 1 km, pokoknya dari 0 sampai 1 km, teman-teman, atau 1,5 km gitu, saya lupa jaraknya. Itu kita hanya akan dihadapkan dengan drop kecil, tapi kalau speednya juga oke. Dan ada beberapa drop yang tingginya sekitar 70 cm, teman-teman, dengan tanpa receiver. Itu ya namanya drop tanpa receiver, tapi keadaannya jalannya menurun. Jadi kita dihadapkan dengan 1,5 meter itu hanya dengan drop kecil, dan di 1,5 meter itu kita akan dihadapi dengan sebuah suara knalpot bising, teman-teman. Ya, setelah 1,5 meter, 1,5 km, kita akan dihadapi dengan drop gap, teman-teman. Jadi drop gap itu kita sudah turunan, terus ada seperti akan lompatan, cuman dia tidak terlalu begini, teman-teman, tidak terlalu naik, tidak seperti tabletop atau seperti apa. Dia cenderung rata. Kemudian di sininya ada gap, dan di sininya ada receiver, teman-teman. Di sini ada receiver. Untuk panjang gapnya itu sekitar 1,5 meter, kalau tidak salah 1,5 meter, teman-teman. Terus kita akan dihadapi dengan receiver yang menurut saya
pas sudah dicoba, dan kebetulan saya sudah sering kali coba dan nagih teman-teman. Kalau kita sudah bisa lewatin itu bakal nagih ingin terus. Dan kemudian setelah itu sampai selesai kita hanya akan dihadap. Setelah itu sekitar 800 meter kita akan dihadapi. Selama 800 meter itu kita akan melewati beberapa drop kecil-kecil, kemudian disambut dengan tikungan, dengan belokan yang menurut gua itu teknikal sedikit, hanya saja emang teknikal. Kalau kalian corneringnya kurang oke, sebenarnya sih kalau nggak panik juga nggak masalah, mungkin hanya outline sedikit. Itu cenderung flat. Jadi kalau corneringnya kita kurang bagus, kita akan labas outline gitu. Jujur aja gue sering labas, bahkan gue pernah nabrak pohon karena ya cornering gue emang kurang bagus teman-teman. Gue lagi belajar juga cornering. Terus setelah itu kita bakal dihadapi sampai finish, itu kita hanya dihadapi tikungan itu, lalu kita melaju di tengah-tengah pohon karet yang menurut gue emang rapat-rapat, dan kondisinya sih enak lah, pokoknya enak. Terus kita bakal terakhir untuk finish, kita bakal dihadang oleh tabletop teman-teman. Tabletop tingginya kira-kira 1 meter tingginya teman-teman, 1 meter tingginya. Di sini ada landasannya tidak curve, tapi melainkan lebih seperti ini, tidak curve yang gini, bukan. Jadi agak begini, cuman cukup untuk melontarkan kalian kayak didorong, kayak dilempar teman-teman. Memang tidak curve. Terus dia untuk landasan lurusnya, tablenya itu sekitar 4 meter, lalu receiver akhirnya yang lumayan panjang, luncurannya oke. Jadi kalau overall sih, kalau misalnya yang saya rasakan, kalau misalkan trek Triharjo ini kering, jadi sebentar teman-teman, berisik, ada Marquez. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita main di Triharjo, kalau misal keadaan kita main hujan, saya tidak rekomendasi sama sekali. Kalau dia kering, enak banget, karena trek Triharjo ini full speed teman-teman, dan gua rasa asik banget kalau lagi kering. Lalu bagaimana cara melibas semua obstacle yang ada di Triharjo ini? Sebenarnya bisa kalian lewatin teman-teman. Nggak perlu dipumping saat lu drop, nggak perlu dipumping saat lu drop gap juga, nggak usah dipumping. Yang gua rasain flowing aja, pasrah aja, semuanya bisa dengan posisi yang benar teman-teman. Maksud gua posisi yang sewajarnya kalau kalian turun, kalau kalian menghadapi gravitasi turunan, dalam posisi attack, posisi saat kalian airtime, posisi saat kalian harus landing. Pokoknya posisi basic semua teman, posisi standar. Pokoknya kalian hanya perlu memikirkan, ibaratnya kalian hanya perlu memikirkan posisi attack sama posisi landing, itu aja. Nggak perlu pumping, nggak perlu apa-apa, semuanya bisa dilewati. Lalu untuk syarat sepeda teman-teman, untuk di
Triharjo Fun Track ini syarat sepedanya kalau bisa sih kalian ambil sepeda yang memiliki travel fork dengan 140 mm itu sudah cukup untuk di Triharjo Fun Track. Dan kalau bisa full shoes teman-teman. Ada juga sih yang main dengan hardtail, dia tidak full shoes. Akan tetapi itu yang saya tahu mereka emang sudah jago. Yang jelas itu aja, semuanya ada opsinya, mau ambil obstacle atau tidak bisa melipir, yang jelas aman, asik ya. Oke. Kalian harus coba teman-teman. Dan Triharjo ini jadi tempat favorit gua setiap hari Minggu sekarang. Kalau tidak hujan, kalau kondisi kering, saya setiap minggu saya kesana aja. Dan jadi tempat andalan. Karena apa? Karena dekat, hanya 20 km dari rumah, dan murah. Jadi kalau kondisi saat ini sekarang ini kita bicara tentang keuangan ya teman-teman. Jadi untuk HTM ke sana itu satu sepeda dikenakan 20.000 teman-teman. Dan untuk sekali loading itu 20.000 bisa seharian ya teman-teman. Maksud gua lu mau main di sini dari pagi sampai sore itu 20.000. Kemudian sekali loading itu 15.000 teman-teman. Jadi minimal loading itu kalau mobil di sana disediakan ada. Kalau tidak pun kalian harus booking dulu. Jadi sekali loading itu minimal 5 atau 6 sepeda teman-teman. Jadi ke sana kalau misalkan setiap hari minggu itu kering, kondisinya oke, pasti ada teman-teman pasti ada mobil loading juga pasti ada. Kalau hujan ya kalian harus booking dulu. Yeps, kalian harus coba. Asik pokoknya. Cobain Fun Track Triharjo ya. Oke teman-teman, menurut gue sih itu aja. Yang jelas Triharjo Fun Track ini patut lu datengin. Kalau lu misalnya ke Lampung, lu harus mampir ke sini dan lu cobain tracknya full speed dengan beberapa obstacle yang menurut orang-orang yang sudah main di berbagai bike park sih ini easy banget. Kalau misalnya mereka pernah main jago di Cikole atau di mana, pokoknya di daerah-daerah lain lah, Triharjo Fun Track ini easy banget buat mereka yang udah ngelahap itu semua dan lulus. Kayaknya di Triharjo easy, hanya full speednya bisa benar-benar kenceng di Triharjo ini. Dan ya pokoknya kalian harus coba. Dan begitu aja, dan thank you udah mantengin video gua sampai detik ini juga. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman lainnya. Dan kalau nggak suka dengan video ini, kalian boleh dislike. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.